Halo semuanya, perkenalkan nama saya Simbrisius Kora. Saya adalah mahasiswa Unika Atmajaya, program studi bimbingan dan konseling. Di tengah situasi pandemi seperti ini, banyak hal yang berubah tentunya, baik dalam bidang pendidikan, ya, dalam pola belajar mengajar, itu banyak menggunakan media virtual yang dikedepankan saat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga akan memberikan simulasi konseling individu dengan menggunakan media Zoom Meeting. Dan dalam simulasi konseling individual ini, saya akan menggunakan pendekatan REBT, dan simulasi kali ini adalah pertemuan keempat. Permasalahannya adalah di bidang pribadi, yaitu cemas dan juga permasalahan mengenai mengatur waktu atau time management. Oleh karena itu teman-teman, selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Selamat pagi Bagas. Pagi brother. Wah, apa kabar nih hari ini? Ya, hari ini kabar baik brother. Wah, syukurlah kalau kamu baik-baik hari ini. Bagaimana kabar kamu? Aktivitas kamu di rumah atau di perkuliahan aman? Untuk kabar, mungkin untuk aktivitas di rumah masih sama seperti biasa. Ya, paling istirahat segala macam, terus makan, mandi, tidur. Mungkin bantu-bantu orang rumah juga. Terus buat aktivitas di perkuliahan, mungkin lagi agak sedikit padat karena lagi cukup banyak persiapan ujian akhir semester yang harus diselesaikan, brother. Oh, oke. Baik Bagas. Ternyata kamu punya banyak kesibukan juga ya di rumah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan sesi konseling kita ya, pertemuan yang keempat. Jadi kita akan bercerita lagi bersama-sama mengenai bagaimana perkembangan kamu selama seminggu ini atau setelah konseling kita yang pertama. Oke, baik Bagas, sebelum kita mulai sesi konseling kita, agak baiknya kita mulai dengan doa ya. Oke, saya akan pimpin doa secara Katolik. Mari kita berdoa. Bagas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih banyak atas rahmat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Dan sekarang Tuhan, mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dapat laksanakan sesi konseling kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik Bagas. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Kamu sudah bersedia hadir ya dengan tepat waktu, dan walaupun online ya, itu saya sangat mengapresiasi itu. Oke, baik Bagas. Ya, secara umum kamu juga sudah mengetahui di pertemuan kita yang lalu, dalam konseling ini juga kita akan menerapkan asas ya. Pertama, asas kerahasiaan dan juga keterbukaan, dan kamu juga mengetahui itu. Oke, bagaimana Bagas? Benar? Apakah sudah mengetahui? Benar brother, sudah mengetahui. Oke, baik Bagas. Sekarang saya
memberikan kesempatan kepada Bagas. Silakan Bagas bercerita apapun yang ingin Bagas ceritakan dan lebih-lebih lagi mengenai kemajuan yang sudah Bagas peroleh. Nah, tapi sebelum Bagas bercerita, saya mereview dulu nih kegiatan kita, konseling kita minggu yang lalu. Jadi di konseling minggu yang lalu itu Bagas mempunyai permasalahan dalam hal kecemasan ya dengan dunia akademiknya, merasa tertinggal ya dari teman-teman yang lain mengenai dunia akademik. Nah, dan kemarin kita juga sudah berbicara bersama-sama dan kita juga sudah mengetahui langkah-langkah yang mana yang harus Bagas lakukan ya dalam minggu-minggu ini. Waktu itu saya memberikan teknik reinforcement ya, penguatan pada Bagas, dan juga saya memberikan irrational belief ya dari Bagas sendiri, yaitu Bagas merasa cemas dengan segala hal. Sebenarnya itu tidak benar ya, tidak perlu dicemaskan. Itu ya Bagas kira-kira pertemuan kita minggu lalu, dan minggu ini sekarang ini saya akan memberikan kesempatan kepada Bagas untuk bercerita kira-kira sejauh mana perkembangan Bagas. Saya berikan, silakan. Baik, Bruder. Jadi mungkin perubahan yang sudah saya dapat setelah mengikuti konseling pada minggu yang lalu, di mana Bruder juga menyarankan beberapa mungkin tindakan atau apa yang bisa saya lakukan. Sejauh ini rasa cemas tersebut sudah mulai berkurang karena saya sudah mulai sedikit yakin lah sama diri saya, apa yang saya punya, segala kelebihan saya juga udah mulai paham lah. Jadi saya juga makin yakin makin kesini bahwa saya juga nggak merasa tertinggal oleh teman-teman saya, karena saya juga dapat belajar dari teman-teman saya juga. Jadi itu juga meminimalisir ketertinggalan saya dalam hal belajar. Ya mungkin sejauh ini perkembangannya sampai situ. Saya juga udah mulai belajar dan mengulang materi kembali supaya tidak merasa tertinggal oleh teman-teman saya. Oke, terima kasih Bagas. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi perkembangan kamu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, meskipun tidak mudah ya, tapi kamu sudah membuktikan itu. Oke, baik Bagas. Nah, setelah Bagas menjalani latihan itu, bagaimana menerima segala hal atau kekurangan kelebihan yang Bagas miliki itu selama seminggu yang lalu, kira-kira nih apakah masih ada kesulitan atau tantangan yang mungkin Bagas ingin ceritakan juga sekarang? Oke, baik. Jadi di pertemuan sebelumnya saya juga sempat sedikit membahas, di mana Bruder juga menanyakan apa yang membuat saya merasa cemas atau ya intinya apa yang membuat saya cemas ketika merasa ketertinggalan tersebut. Dan saya juga sempat menyinggung tentang banyaknya aktivitas atau kegiatan yang saya miliki mungkin di luar akademik, atau kegiatan itu berbarengan dengan kegiatan akademik saya. Jadi mungkin sekarang yang masih saya bisa bilang, mungkin sedikit pengaturan waktu masih cukup menghambat saya dalam melakukan aktivitas. Saya masih
cukup merasa terganggu lah karena waktunya saling mepet atau saling bertabrakan brother. Oke, baik Bagas. Jadi ternyata masih ada kesulitan ya dalam hal mengatur waktu ya di sini. Jadi Bagas menyadari itu. Luar biasa Bagas. Nah, kira-kira setelah Bagas mengetahui kesulitan itu, apa yang Bagas pikirkan atau mungkin Bagas punya inisiatif untuk mencoba mengatasi kesulitan itu? Oke, mungkin sejauh ini untuk mengatur waktu, tindakan saya adalah memilah mana yang penting terlebih dahulu yang pertama. Terus yang kedua saya, jika mungkin yang di luar akademik ini kan rata-rata kelompok ya brother, jadi saya lebih meminta bantuan ke orang lain terlebih dahulu, baru ketika bagian saya akan bergabung kembali gitu. Dan saya memprioritaskan akademik saya ketimbang si kegiatan di luar akademik ini. Oke, bagus. Caranya sudah sangat bagus sekali Bagas. Kamu mengatasi atau mengatur waktu kamu dengan lebih baik. Kamu sudah mencoba itu. Nah, ternyata kamu juga punya kegiatan di luar akademik dan di dalam akademik ya. Itu yang sekarang mungkin kesulitan kamu untuk mengatasi atau mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Oke Bagas. Mungkin kesempatan ini juga dari aktivitas Bagas itu, apakah Bagas juga punya perasaan cemas atau takut atau apa? Mungkin perasaan-perasaan ada yang timbul seperti itu? Perasaan cemas atau takut mungkin ada ya, karena yang jelas takut mengganggu aktivitas akademik itu belajar tadi, karena mungkin banyak yang bentrok atau mepet, jadi takutnya ke-distract sama kegiatan di luar kampus lah. Oke, baik. Berarti Bagas juga punya kecemasan ya ini ya. Ketakutan juga, takutnya saling berbentrokan. Oke. Terima kasih Bagas. Saya akan memberikan suatu masukan ya, sedikit masukan berdasarkan apa yang kamu ceritakan tadi ya. Jadi kamu sebenarnya masih memiliki irrational beliefs ya, atau kepercayaan yang keliru. Itu nomor 6 ya. Dan ini sepertinya masih sedikit sama dengan minggu yang lalu, bahwa Bagas masih mencemaskan ya, apapun itu, dan Bagas kelihatannya mencemaskan semuanya, sehingga berdampak pada bagaimana mengatur waktunya ya. Itu sesuatu yang sangat normal dan wajar untuk Bagas hadapi. Nah, bagaimana nih? Apakah betul Bagas mempunyai irrational belief itu atau kepercayaan seperti itu? Ya, saya setuju dengan brother, karena mungkin ketika saya melakukan sesuatu saya merasa cemas atau takut brother. Oke, baik. Terima kasih Bagas. Nah, saya akan memberikan salah satu cara ya. Saya akan menawarkan kepada kamu dan kamu bisa mencoba ya. Nah, dan teknik ini ada 2 teknik sebenarnya. Teknik yang pertama
Bagas boleh mencoba teknik yang di minggu yang lalu yang saya sudah berikan, yaitu reinforcement dan penalties. Jadi Bagas memberikan perhatian, ya, artinya ada hadiah reward pada diri sendiri dan juga ada semacam punishment, ya, hukuman yang positif juga, ya, pada diri sendiri. Misalnya mungkin Bagas dalam minggu ini dalam memanage waktu itu Bagas bisa melakukan dengan baik. Misalnya dalam satu hari itu Bagas menjadwalkan semua kegiatannya dan Bagas berhasil mengikuti jadwal itu. Nah, berarti Bagas boleh memberikan reinforcement, ya, artinya penguatan reward kepada diri Bagas supaya sebagai hadiah bagi diri sendiri supaya tetap semangat untuk melakukan tugas selanjutnya. Lalu bisa juga Bagas dalam melakukan tugasnya itu Bagas sedikit memiliki kesulitan atau ada tantangan. Misalnya hari ini sebenarnya jadwalnya belajar tapi Bagas malah main game. Nah, boleh Bagas memberikan punishment sedikit. Oh, karena hari ini saya melanggar itu, ya, karena sebenarnya jadwal belajar tapi saya bermain, ya, saya akan menghukum diri saya belajar tambah berapa menit lagi, seperti itu. Jadi jamnya ditambah. Itu punishment yang boleh Bagas terapkan, teknik yang boleh Bagas gunakan. Lalu teknik yang kedua, karena ini berkaitan dengan rasa cemasnya kamu, ya, saya akan memberikan salah satu teknik yang mungkin Bagas boleh terapkan juga, yaitu dengan teknik role playing. Ya, jadi teknik ini saya akan memandu Bagas, no, untuk mengingat-ingat atau memunculkan emosi-emosi kecemasan yang ada di pikiran Bagas. Oke, kita akan mencoba, ya. Jadi aturannya saya akan memandu Bagas dengan kata-kata dan Bagas silakan membayangkan apa yang saya ungkapkan. Jadi Bagas tutup mata dan Bagas silakan membayangkan sampai setelah saya beritahu selesai, arti selesai. Baik, Bagas, sejauh ini bisa paham atau ada yang ingin kamu tanyakan? Sejauh ini paham, Brother. Oke, baik. Berarti kita coba, ya. Oke, sekarang posisi duduknya boleh di nyaman, mungkin sandar di tembok juga boleh. Tutup mata, lalu Bagas membayangkan apa yang saya katakan. Baik, Bagas, kita sama-sama mengetahui dan Bagas juga mengetahui bahwa banyak kegiatan yang Bagas miliki itu adalah sesuatu yang nyata dan harus Bagas hadapi. Di tengah kesulitan itu atau banyak tugas, Bagas pasti memiliki beberapa takutan atau kecemasan yang mungkin mengganggu pikiran Bagas atau perasaan yang kadang-kadang membuat Bagas merasa tidak nyaman. Bagas silakan membayangkan Bagas saat ini sedang mengerjakan salah satu tugas, lalu beberapa menit kemudian ada tawaran, ada masukan, pesan dari dosen atau dari teman yang meminta Bagas untuk mengerjakan tugas yang waktu pengumpulannya sangat mendesak
atau di hari itu juga Bagas merasa panik, merasa cemas. Di tengah kecemasan seperti itu, Bagas mencoba menenangkan diri, menarik napas, menahan napasnya, lalu membuangnya perlahan. Dan ini Bagas lakukan berulang-ulang beberapa kali. Bagas merasa tenang. Lalu Bagas meminta berkomunikasi kepada teman-teman yang lain untuk meminta bantuan. Bagas mulai merasa tenang dan Bagas juga belajar bahwa walaupun di tengah kesulitan sekalipun, situasi yang mendekat, Bagas bisa tetap tenang, menikmati proses itu, menikmati tugas-tugas itu tanpa merasa cemas yang berlebihan. Dengan Bagas memberikan keterbukaan pada diri untuk meminta bantuan pada teman-teman yang lain. Dan teman-teman Bagas merasa senang juga ketika Bagas meminta bantuan. Dan mereka dengan senang hati membantu Bagas untuk menyelesaikan tugas. Dan pada hari itu juga Bagas berhasil menyelesaikan tugasnya dan mengumpulkan tugas itu dengan tepat waktu. Bagas merasa sangat bahagia, sangat senang, dan akan terus mencoba untuk melakukan cara untuk menenangkan diri seperti itu ketika menghadapi kesulitan yang sama di hari-hari ke depan. Selesai. Oke, silakan Bagas. Boleh buka matanya dan kira-kira bagaimana? Apakah mengantuk atau mungkin nyenyak? Sepertinya Bagas sedang menghayati. Oke, baik Bagas. Kira-kira apa yang Bagas rasakan atau apa yang emosi-emosi yang mungkin muncul dari Bagas sendiri? Mungkin ketika saya bayangin bahwa ternyata aktivitas saya cukup banyak, saya sempat cemas, takut, kesel, marah sama diri sendiri karena di tengah banyaknya aktivitas atau kegiatan ternyata saya masih nggak bisa gitu buat ngatur waktu, jadi saya kesel sama diri saya sendiri. Tapi di satu sisi juga saya sadar bahwa teman saya masih ada buat saya, jadi saya senang karena teman saya yang saya minta tolong tersebut masih mau membantu saya, masih membackup saya ketika saya mengalami kesulitan. Dan ketika saya mungkin butuh teman cerita, teman saya masih hadir buat saya untuk mendengarkan keluh kesah yang saya punya. Paling itu, brother. Terima kasih Bagas, kamu dengan sangat baik ya merefleksikan, mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Itu suatu perubahan, peningkatan yang sangat positif dan luar biasa. Dan saya juga berharap semoga Bagas bisa menerapkan teknik ini. Nah, itu sejauh tawaran dari saya, dan Bagas boleh mencobanya di minggu-minggu ini ke depannya supaya memantau kira-kira apa perbedaannya atau adakah kemajuan yang Bagas miliki, dan kita percaya pasti ada kemajuannya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan lagi dari Bagas? Tidak ada, brother Ahmad. Oke, baik Bagas. Jadi sisi konseling kita hari ini mungkin sebentar lagi akan selesai, dan
sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita hari ini, saya mencoba merangkum sedikit sesi konseling kita hari ini. Jadi konseling kita hari ini, kita memulainya dengan melihat kembali progres kemajuan yang sudah Bagas hadapi, Bagas miliki, dan kita juga saling berbagi. Bagas menyampaikan ternyata ada kesulitan-kesulitan yang Bagas miliki, dan Bagas sudah mengetahui itu, bahkan cara-cara untuk mengatasi kesulitan Bagas juga mengetahui, tinggal mungkin ditingkatkan lagi. Dan saya juga menawarkan 2 teknik tadi ya, teknik yang reinforcement dan juga role playing. Ya, jadi itu Bagas boleh mencobanya. Jika menghadapi kesulitan-kesulitan, coba tenang dan refleksikan itu ya, mencoba teknik itu untuk menghadapi permasalahan Bagas. Itu Bagas. Kira-kira itu yang saya simpulkan dari sesi konseling kita hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita hari ini, kira-kira apa yang Bagas dapatkan dari sesi konseling kita pada hari ini? Baik, Bruder. Yang saya dapat dalam konseling hari ini, tadi Bruder juga, jadi diri saya ini paham ternyata setelah mengikuti konseling ini, meskipun di pertemuan sebelumnya saya rasa wah masalahnya udah cukup nih, udah kebuka. Ternyata di pertemuan hari ini saya sadar bahwa ternyata masih ada kekurangan lagi dalam diri saya, yaitu mengatur waktu tadi. Terus tadi juga mencoba teknik role playing. Di situ saya juga paham dengan emosi yang saya punya, ada kesel, marah, cemas, dan takut. Lalu di situ juga di role playing itu saya juga sadar teman saya masih banyak yang peduli sama saya. Jadi saya nggak merasa sendiri dan saya masih memiliki banyak teman yang bersedia untuk mensupport saya. Mungkin itu yang saya dapatkan pada hari ini. Oke, terima kasih Bagas atas refleksinya mengenai sesi konseling kita pada hari ini. Dan kita berharap ya, sama-sama berharap semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa membantu Bagas untuk terus berkembang tentunya ya, terutama dalam mengolah emosi. Dan emosinya baik berarti misal time management ya, yang tadi kita gunakan teknik reinforcement ya, itu bisa Bagas terapkan dan bisa berhasil untuk mengatasi kesulitan-kesulitan Bagas itu. Oke Bagas, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya apabila selama sesi konseling ini ada perkataan saya mungkin yang kata-kata ya yang tidak berkenan atau menyinggung perasaan Bagas. Saya minta maaf dan terima kasih ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat Bruder karena udah meluangkan waktunya untuk saya, dan saya juga minta maaf jika dalam bercerita kurang berkenan atau ceritanya terlalu panjang. Saya juga minta maaf. Oke, baik, terima kasih Bagas. Jadi kita akan bertemu lagi minggu depan ya di waktu yang sama. Bagas bersedia? Bersedia, Bruder. Oke, jadi dan sebelumnya Bagas juga minta untuk melanjutkan ya, dan kita akan bersama-sama berjuang dan bekerja sama untuk saling membantu. Semoga Bagas bisa terus semangat dan tetap maju dalam studinya. Oke, baik Bagas, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih, Bruder. Selamat pagi.